Studi kasus, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak oleh hakim di perkara dispensasi kawin. Ketika menangani perkara hukum yang melibatkan anak, di dalam benaknya, hakim wajib menanamkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child. Kepentingan anak dapat dilihat dari berbagai macam pertimbangan, seperti 1. Pandangan anak 2. Keamanan anak 3. Kesejahteraan anak 4. Lingkungan dan hubungan sosial anak 5. Kerentanan 6. Kemampuan anak berkembang 7. Kebutuhan kesehatan dan pendidikan, dan lain-lain. Namun, penerapan prinsip ini tidaklah mudah dan harus dilatih secara berkesinambungan. Mari kita ambil 2 contoh kasus perkara pemberian dispensasi kawin berikut ini. Kasus pertama. Kasus pertama melibatkan AR, seorang anak perempuan yang berusia 17 tahun. Dirinya dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya dengan alasan agar ada suami yang bisa mengurus diri AR secara finansial. Di persidangan, AR duduk di hadapan hakim, lalu ditanya, "Apa alasan kamu mau menikah?" AR menjawab karena disuruh oleh ibunya agar dirinya ada yang mengurus secara finansial. Sontak lalu hakim menjawab, "Oh, begitu. Anak memang harus berbakti dan mengikuti perintah orang tua." Selanjutnya hakim bertanya, "Mengapa kamu mau menikah dengan pasanganmu?" AR tertunduk dan menjawab dengan pelan bahwa dirinya sebenarnya enggan dijodohkan seperti ini karena ia tidak mengenal calon suaminya dan dirinya sebenarnya sudah memiliki kekasih. Lalu, dijawab oleh hakim, "Loh, kamu memang sudah ngapain aja dengan pacar kamu? Sampai mau menikahinya sama dia?" AR yang merasa tidak nyaman menjawab dirinya tidak melakukan apapun. "Kalau orang tua kamu yang meminta kamu menikah dengan pasanganmu dan bukan pacarmu, kamu tetap tidak mau?" AR tertunduk, kebingungan dan hanya menggelengkan kepala. Hakim kemudian dengan tegas mengatakan, "Sudah, kamu nurut saja dengan orang tua kamu daripada kamu melakukan yang enggak-enggak dengan pacar kamu." AR kemudian menghadap sang hakim, lalu mempertanyakan bagaimana dengan masa depan dan cita-cita yang ingin diraihnya. Langsung saja dijawab oleh hakim, "Mengapa harus takut? Pasanganmu kan sudah mapan, kamu bisa dinafkahi dan hidup enak. Lebih baik menikah, sekaligus ibadah dan mendapatkan pahala." AR terhempas di kursi persidangan. Diam 1000 bahasa. Menurut Anda, apakah perilaku hakim ini tepat ketika mengadili perkara dispensasi kawin yang melibatkan anak? Jika dianalisis, maka perilaku hakim pada kasus AR tidak tepat karena hakim tidak mempertimbangkan keterangan si anak. AR telah menunjukkan keraguan atas perkawinan yang dijodohkan oleh ibunya dan keengganan untuk kawin tersebut dipertebal dengan adanya kekasih yang sebenarnya didambakan oleh AR. Selain itu, AR juga telah menyampaikan rasa ketakutan akan masa depan dirinya apabila bersama dengan pasangan yang sekarang. Kesemua keterangan dari AR sebagai anak dibantah mentah-mentah oleh hakim. Padahal, terdapat berbagai resiko yang menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak langgeng. Jika dispensasi kawin dikabulkan dengan kondisi AR yang belum siap, dapat berpotensi menimbulkan gangguan psikis, kehamilan dengan kondisi fisik yang belum matang, hingga ketimpangan relasi kuasa yang dapat berujung kepada adanya kekerasan dan bahkan perceraian. Hakim seharusnya mendengarkan keterangan anak dengan seksama untuk mengetahui kondisi yang melekat pada anak serta hak apa saja yang berpotensi untuk dilanggar terhadap si anak, tentunya dengan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika AR menjawab dirinya enggan menikah dengan orang yang bukanlah kekasih hatinya, penting bagi hakim untuk memahami dan mempertimbangkan keengganan dan ketakutan AR untuk menikah saat ini dengan memberi nasihat, "Kalau kamu memang merasa belum siap, tidak perlu menikah. Apalagi kamu belum begitu mengenal calon suamimu.
Kamu masih memiliki masa depan yang panjang dan banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Dalam upaya mengatasi kondisi AR yang memiliki konflik batin karena melawan kehendak orang tuanya, hakim dapat memberikan saran berikut yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Walaupun ada desakan dari orang tua kamu, tetapi dimulai dari detik kamu menikah ke depan, yang menjalani pernikahan ini ya nantinya adalah kamu. Jadi kesiapan kamu adalah hal yang paling utama. Sebagai tambahan, hakim juga dapat memberikan nasihat kepada AR mengenai pentingnya memiliki kesiapan yang matang dan tidak terburu-buru dalam persiapan perkawinan. Apalagi kamu belum saling mengenal lama dengan calon pasangan kamu. Membina rumah tangga itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan kesiapan dari masing-masing pasangan. Dan persiapan ini butuh keyakinan yang matang. Bisa saja hitungannya tahunan atau belasan tahun. Jika terburu-buru menikah, nanti kamu akan dihantui penyesalan yang sangat mendalam. Jadi coba dipikirkan dahulu baik-baik dan matang. Dalam hal ini juga dapat dilihat bahwa penting bagi hakim untuk mendengarkan dan menggali keterangan atau pendapat anak dalam persidangan. Hal ini dapat memberi gambaran yang lebih dalam mengenai kondisi serta kesiapan anak dari sudut pandang anak itu sendiri. Kasus kedua. Beralih ke kasus kedua yang melibatkan BL, seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun dan hendak menikah dengan seorang anak laki-laki berumur 17 tahun yang merupakan kakak kelasnya di sekolah. Di persidangan, hakim bertanya kepada BL, Kamu masih berumur 15 tahun, jadi masih sekolah ya? Mengapa kamu sudah mau menikah? BL kemudian dengan berapi-api menjawab karena sangat mencintai pacarnya dan tidak bisa lagi menunda pemberian afeksi ke pasangannya. Oh begitu, ya udah. Mumpung masih muda, memang harus segera menikah daripada berzina. Kemudian, BL bertanya apakah dirinya masih dapat melanjutkan sekolah ketika sudah menikah nanti. Hakim kemudian menjawab, Buat apa? Kalau sudah jadi istri, ya lebih baik di rumah saja, urus rumah tangga. Apalagi kalau sudah punya anak, ya mengurus anak, biarkan suami yang mencari uang. merasa kebingungan, BL kemudian menjelaskan bahwa pasangannya juga masih sekolah, sehingga belum bisa mendapatkan nafkah sendiri. Atas hal ini, hakim menyarankan, Kalau begitu, kamu coba bantu mencari nafkah tambahan untuk suamimu. Bisa buka warung di rumah, atau jadi buruh cuci nanti ya. Nanti kalau sudah menikah, pasti ada aja rezeki. menurut Anda, apakah perilaku hakim pada kasus BL sudah tepat? Sayangnya, belum tepat. Mengapa? Karena hak-hak BL sebagai anak tidak dipertimbangkan, termasuk di dalamnya 1. Hak untuk mendapatkan pendidikan. 2. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dan 3. Hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tugas hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tidak hanya mengidentifikasi perkawinan dapat dilangsungkan ataupun tidak, tetapi juga memberikan nasihat tentang resiko perkawinan. Dengan pemberian nasihat tersebut, si anak dapat mengetahui resiko perkawinan yang akan dijalaninya dan hakim dapat mendorong pemenuhan hak anak. Jadi, ketika BL menjawab dirinya ingin menikah saat ini juga, hakim seharusnya menjelaskan kemungkinan resiko yang terjadi setelah perkawinan dilangsungkan, seperti, Tapi kalau kamu menikah sekarang, kemungkinan besar kamu nggak bisa ngelanjutin sekolah lagi loh. Karena kamu harus mengurus rumah dan anak nantinya jika kamu sudah melahirkan. Kamu jadi nggak punya banyak waktu bermain dengan teman-teman kamu. Apalagi kamu juga harus bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga. ketika diberitahu resiko yang mungkin terjadi, bisa saja BL kemudian menjawab ekonominya disokong oleh orang tua kedua belah pihak. Memahami kemungkinan ini, hakim memberikan saran. Mungkin saja sih kamu minta sokongan kedua orang tua kamu.
Tapi sampai kapan? Suatu saat nanti kamu harus independen mencari penghasilan sendiri loh. Apalagi masalah finansial itu menjadi alasan utama dari perceraian. Jika ekonomi rumah tangga belum mapan, nanti kalian bisa berselisih yang berujung pada kekerasan. Apakah kamu sudah siap? Dengan menjelaskan resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh si anak dan kesiapan apa saja yang dibutuhkan, hakim telah memastikan perannya dalam memposisikan hak dan kebutuhan anak sebagai bahan pertimbangan utama sebelum menjatuhkan penetapan dispensasi kawin anak. Manfaat bagi hakim yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menjatuhkan dispensasi kawin anak adalah 1. Memberi kesempatan bagi anak untuk memperoleh kehidupan yang semestinya dijalani. 2. Memberi kesempatan bagi anak agar hak-haknya terpenuhi dan bisa mengambil keputusan sendiri ke depannya. 3. Menghindarkan anak dari resiko perkawinan anak yang dapat membahayakan masa depan anak. 4. Berkontribusi pada penurunan angka perceraian karena 1 dari 4 perempuan harus menghadapi perceraian karena menikah ketika masih anak-anak. 5. Berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan suatu wilayah karena perkawinan anak berpotensi memutus akses anak ke sekolah dan pekerjaan dengan upah layak. Dan 6. Berkontribusi pada penurunan angka kekerasan karena perkawinan anak meningkatkan potensi terjadinya KDRT akibat ketimpangan relasi kuasa.